Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Boy Next Door. Film ini menceritakan seorang pemuda yang genjot janda pirang tetangga depan rumahnya. Parahnya, si janda ini merupakan ibu dari temannya sendiri, sekaligus guru dari tempat dia menuntut ilmu. Nah, bagaimanakah kisah mereka selengkapnya? Oke lah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Di awal film kita diperlihatkan calon janda bohai yang sedang jogging. Tante ini bernama Kair. Dia sepertinya akan bercerai dengan sang suami yang bernama Ger. Dan di sini dia sedang mengobrol dengan teman dekatnya, sekaligus rekan kerjanya yang merupakan wakil kepala sekolah di tempat dia ngajar. Temannya ini bernama Vicky. Malamnya saat sedang merayakan ulang tahun anak mereka, Kyle dan sang suami berusaha biasa aja di depan anaknya. Anaknya ini bernama Kevin. Dan di sini ayahnya memberikan sebuah kado berupa PC gaming. Ayahnya juga mengajak Kevin dan ibunya untuk pergi kemah bersama saat libur nanti. Lalu saat si Kevin keluar, Kyle pun membicarakan soal perpisahan dengan suaminya itu. Keesokan harinya, saat Kyle hendak mengantar Kevin ke rumah sakit, karena si Kevin ini penderita suatu penyakit dalam, pintu garasi mereka malah macet, yang membuat mobil mereka tidak bisa keluar. Saat hendak menahannya, Kyle tiba-tiba dibantu oleh seorang pemuda tampan. Ternyata dia adalah keponakan dari tetangganya yang bernama Noah. Karena sudah telat untuk ke rumah sakit, Noah pun mengajak Kevin buat beli peralatan untuk memperbaiki garasinya itu. Singkat cerita, setelah Noah selesai memperbaiki pintu garasinya, Kyle pun memberikan minuman kepada Noah, dan mereka pun ngobrol hingga menjadi cukup dekat. Malamnya saat si Kyle lagi santuy, dia melihat ke arah jendela, dan di sana dia melihat Noah yang sedang membantu pamannya itu. Di sini Kyle menilai kalau Noah adalah anak yang baik. Keesokan harinya, Noah membantu Kevin lagi untuk memperbaiki mesin. Lagi-lagi Kyle memperhatikannya dari kejauhan. Lalu mereka pun makan bersama, termasuk juga Vicky. Di sini Noah sangat disukai oleh mereka karena kelamahannya. Singkat cerita lagi, akhirnya tibalah di mana Kevin dan ayahnya akan pergi berkemah. Tapi di sini Kyle tidak ikut dan memilih untuk tetap di rumah saja. Noah yang dari tadi berturun genteng rumah memperhatiin mereka. Mengetahui rumahnya sepi, Noah pun pergi mengunjungi Kyle. Dia memberikan sebuah buku sastra kepada Kyle. Malamnya saat Kyle lagi santuy, dia kembali lagi melihat keluar jendela. Dan di sana ada Noah yang tanpa mengenakan apapun. Noah yang nampaknya tahu kalau Kyle sedang melihat dirinya, juga melihat ke arah jendela Kyle. Kyle akhirnya bersembunyi. Lalu di suatu malam saat hujan sedang deras, Kyle ditelepon oleh Noah. Dia menanyakan ayam yang sebagiannya belum matang dan nggak tahu harus diapain. Si Kyle pun akhirnya pergi ke rumah Noah untuk membantunya. Mereka pun mengobrol dan Noah terus-terusan menggoda Kyle. Awalnya Kyle menolak dan tahu mau digenjot olehnya. Tapi karena si Noah terus melancarkan serangan, akhirnya si Kyle yang bagian terhimpit dua pahanya sudah basah pun memasang kuda-kuda. Paginya Kyle yang kebangun di rumah Noah pun kaget dan tergesa-gesa. Dia sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan dengan Noah. Dan saat hendak pulang, dia ditahan oleh Noah. Kyle pun bilang kalau semalam cuma tergoda saja, tidak untuk melanjutkan hubungannya tersebut. Tapi Noah kekeh kalau itu adalah cinta. Noah pun marah karena kesal. Beberapa hari kemudian, Kevin dan ayahnya pun telah selesai liburan. Mereka makan bersama, tapi tiba-tiba Noah pun datang. Mereka juga nampak menyembunyikan hal tersebut. Kyle yang ketakutan hanya bisa mengalihkan pembicaraan. Malamnya saat suami istri ini sedang mengobrol, Ger akhirnya meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Kyle juga memaafkan Ger, dan mereka nampaknya tak jadi bercerai. Keesokan harinya saat Kyle sedang mengajar, datang kepala sekolah dan bersama murid baru. Dia adalah Noah. Kyle pun menanyakan kenapa Noah bisa masuk ke kelas ini. Tapi caption itu hanya melihatkan salinan email dari Kyle sendiri yang menyatakan Noah akan menjadi aset kelasnya tersebut. Kyle pun hanya tersenyum dan nampak bingung. Setelah di rumah, Kyle pun menanyakan kepada Kevin perihal pengiriman emailnya. Ternyata Kevin tidak melakukannya, dan dia pun tambah bingung. Saat Kevin diajak latihan menembak oleh si Noah, Noah menyindir-nyindir Kevin perihal ayahnya. Dia mengompori Kevin hingga membuat Kevin menjadi benci kepada ayahnya sendiri. Bahkan saat makan malam bersama,
Dia juga sempat membentak ayahnya itu dan meninggalkan meja makan. You just can't come back in here and expect to pick. Keesok harinya saat Noah dan Kevin sedang berlatih tinju, Noah menanyakan makan malam si Kevin. Noah kembali mengompori dan menyindir-nyindir ayahnya Kevin lagi. Hasil membuat Kevin kembali menjadi kesal, hingga membuat penyakit Kevin menjadi kambuh. Noah lalu mencari-cari obat Kevin dan mencoba mengobatinya. Beruntung Kevin masih bisa diselamatkan saat itu. Suatu hari, Claire mendapatkan kiriman bunga beserta kartu ucapan dari seseorang. Claire yang mengira kalau itu dari suaminya, segera menelpon suaminya dan mengucapkan terima kasih atas kiriman bunganya itu. Tapi suaminya malah bingung dan merasa tidak memberikannya. Dia segera menutup teleponnya dan pergi menemui Noah. Di sana Claire meminta Noah agar tidak melakukan hal itu lagi. Dan di sini Noah hanya mengiyakan saja apa yang Claire mau. Malamnya Noah melihat suaminya Claire yang pergi ke rumah Claire. Dan dia tidak bisa apa-apa selain membayangkan kecemburuannya. Dia tidak bisa tidur dan hanya bisa melakukan latihan fisiknya. Paginya saat Claire dan keluarganya hendak pergi, Noah menghampirinya. Begitu juga dengan Kevin. Claire meminta Kevin agar tidak main lagi dengan Noah. Tapi si Kevin ini malah lebih percaya dan memilih pergi bersama Noah. Dan selama ini Noah lah yang benar. Kevin pun ikut pergi bersama Noah. Di sekolah, Kevin sedang mendapatkan bulian. Dia pun kesal dan hendak melawan. Tapi tiba-tiba Noah datang dan menghajar pembuli itu. Noah pun kelewatan menghajarnya, hingga akhirnya dirinya dibawa ke ruang BK. Vicky pun bilang kalau Noah telah dikeluarkan dari sekolah. Noah pun melawan dan tak peduli dengan perkataan Vicky, hingga akhirnya dia pun pergi. Singkat cerita, sekolah sedang mengadakan acara. Salah satu siswi bilang pada Claire kalau WC di sekolah sedang mapet. Dia pun pergi untuk mengeceknya. Saat sampai di WC, dia melihat tulisan yang tak senonoh dan dia ditemui oleh Noah di sana. Di sana Noah sangat menyudutkan Claire. Dia bilang bahwa dia sangat mencintainya dan cemburu saat melihat Claire bersama suaminya. Beruntung si Claire bisa menendang 2 biji burung Noah dan pergi dari sana. Keesok harinya saat si Claire hendak mengajar, kelasnya dipenuhi dengan foto-foto yang sedang mantap-mantap dengan Noah. Dia pun dengan buru-buru untuk membereskannya karena sudah ditunggui muridnya di luar. Lalu Pak Kepsek pun datang dan bilang kalau perilaku Claire belakang ini jadi aneh. Dia juga meminta sikap Claire untuk jauh lebih baik lagi. Setelah pulang sekolah, Claire pergi menjemput Kevin. Lalu dia meminta Kevin untuk menyetirnya. Kevin yang masih kesal sama ayahnya, sengaja menyetir mobil itu dengan sangat-sangat kencang. Parahnya saat berusaha untuk mengerem, remnya malah tidak berfungsi dan akhirnya malah menabrak gentong di sisi jalan. Beruntung tidak ada luka sedikit pun. Saat Claire pulang, dia pun menemui suaminya dan Kevin yang sedang bersama Noah. Dia pun kaget. Noah akhirnya menghampiri Claire dan mengajak dirinya untuk bergenjot, tapi si Claire menolaknya. Akhirnya Noah mulai mengancam lagi, dan malamnya Claire terpaksa pergi menemui Noah untuk membicarakan masalah itu. Si Noah terus masak-masak Claire buat bisa bareng, dan mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap mereka yang Noah rekam diam-diam. Tapi si Claire tetap tidak mau. Karena kesal dengan apa yang Noah inginkan, Claire pun pergi meninggalkannya. Keesok harinya, dia pun membicarakan hal ini kepada Vicky. Vicky akhirnya punya ide untuk membantunya menghapus video yang dimiliki oleh Noah. Pulangnya Vicky mengalihkan gerak-gerik Noah di jalan, sedangkan Claire pergi mencari file atau videonya di rumah Noah. Tapi akhirnya Vicky malah ketahuan oleh si Noah dan membuat Noah pulang ke arah yang berlawanan. Vicky lalu menelpon Claire bahwa dia hanya mempunyai waktu 5 menit untuk mendapatkan file tersebut. Claire pun terus mencarinya dan menemukan sebuah kamera di balik jam dengan kabel yang menyambung ke sebuah ruangan lantai bawah. Di sana dia menemukan banyak sekali foto-foto tentang dirinya. Bahkan parahnya, dia juga menemukan file video cukup banyak di laptop si Noah. Dia pun segera menghapus semua itu dan pergi dari sana. Setelah itu, dia segera menelpon Vicky dan memintanya untuk segera menelpon polisi. Dan saat menelpon, dia dikejutkan dengan seseorang yang terus mendobrak pintunya. Ternyata itu adalah anaknya, Kevin. Dia pun akhirnya lega. Dan saat menutup telepon, si Vicky dipukul kepalanya dari arah belakang. Dan ternyata itu adalah Noah. Malamnya Noah menelpon Kevin bahwa dia meminta bantuan untuk memperbaiki traktor di rumah Vicky.
Kevin yang awalnya akan pergi bersama ayahnya pun akan pergi membantunya terlebih dahulu. Sedangkan di rumah Vicky, dia sedang disekap dan diocehin oleh si Noah. Singkat cerita, Claire akhirnya pergi mengunjungi rumah Vicky. Saat sampai di sana, listrik rumah Vicky keadaan mati. Claire pun menggunakan HP untuk meneranginya. Dan betapa kagetnya, dia malah menemukan raga Vicky yang sudah terletak kaku. Dia pun segera kabur dan berusaha kembali ke mobil. Di sana dia berusaha menelepon nomor darurat 911. Tapi baru saja terhubung, Noah pun tiba-tiba muncul dan membawanya ke gudang Vicky. Di sana dia sangat kaget karena Girl dan Kevin sudah disekap oleh Noah. Saat dia mendekati Kevin, Claire diberi kode oleh Kevin untuk memukul Noah menggunakan besi. Lalu Claire pun pura-pura untuk menyerah kepada Noah dan dia pun langsung memukulnya hingga tersungkur. Claire pun langsung berusaha untuk membuka ikatan Kevin. Tapi sayangnya Noah keburu bangun. Noah pun langsung menaburi ruangan itu dengan bensin dan membakar ruangan tersebut. Di sisi lain, Kevin dan Gear sama-sama berusaha membuka ikatan mereka. Saat Noah hendak menghajar Claire, Gear pun mencekiknya dari arah belakang. Lalu akhirnya Gear pun tertembak dan tersungkur. Noah mengajak Claire pergi dari situ. Tapi Claire langsung mencoploskan jarum pen milik Kevin ke mata Noah. Dan Kevin juga bantu memukul punggung Noah. Tapi pukulan tersebut bisa dibalikan, sehingga saat Kevin hendak mengambil pistolnya, tangannya pun diinjak. Claire lalu segera menarik tuas di sebelahnya. Lalu sebuah bongkahan besi dari atas menimpa Noah hingga membuat dia tewas. Claire, Kevin, dan paling parah si Gear akhirnya dibawa oleh ambulan. Dan saat ambulannya menjauh, film pun habis. Oke, itulah akhir cerita dari film yang kita review kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Dan jika kalian suka, jangan lupa bantu like dan share video ini. Subscribe juga channel ini jika kalian masih ingin dengar ocehan saya selanjutnya. Jangan lupa nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.